Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, saya Kelvin Dwi Amanda sebagai ketua, rekan saya M Yoga Pengestu sebagai wakil, dan teman-teman saya Ikhlasul Muhammad Dai, Iksantri Muhammad Faizi, Rahmat Hidayat, Muhammad Rudiansyah, dan Dimas Rizky Wijaya sebagai anggota dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan mengenai soal latihan 1623 tentang laba bersaham delusian. Selamat menyaksikan. Pada tahun 2010, Broker Enterprise menerbitkan dengan nilai pari 75%, $1.000, 8% obligasi masing-masing dikonversi menjadi 100 saham biasa. Komponen liabilitas dari obligasi konversi adalah $950 per obligasi. Berdasarkan suku bunga pasar sebesar 10%, Broker memiliki pendapatan sebesar $17.500 dan beban selain bunga dan pajak sebesar $8.400. Untuk tahun 2011, asumsikan bahwa tarif pajak adalah 40%. Selama 2011, terdapat 2000 saham biasa yang beredar. Tidak ada obligasi dan dikonversi atau ditebus. Diminta A. Hitunglah laba per saham delusian untuk tahun 2011. B. Asumsikan fakta-fakta yang sama seperti yang diasumsikan untuk bagian A, kecuali bahwa 75 obligasi diterbitkan pada 1 September 2011 dalam kurun bukan 2010 dan tidak ada yang dikonversi atau ditebus. C. Asumsikan fakta-fakta yang sama seperti yang diasumsikan untuk bagian A, kecuali bahwa 25 dari 75 obligasi yang benar-benar dikonversi pada 1 Juli 2011. Baiklah, saya Dimas Rizky Wijaya akan menjelaskan nomor 1A, yaitu hitungan laba per saham delusian untuk tahun 2011, di mana penghasilannya adalah $17.500, memiliki biaya yang terdiri dari selain bunga $8.400 dikurangkan dengan bunga obligasi $7.125 yang hasilnya adalah $15.525. Lanjut lagi, ada laba sebelum pajak penghasilan yaitu $1.975, kita kurangkan dengan pajak penghasilan 40% senilai $790, yang hasilnya adalah penghasilan bersih senilai $1.185. Lalu kita akan mengetahui laba per saham delusian, yaitu dengan cara penghasilan bersih $1.185 kita tambahkan dengan tarif pajak 40%, tapi kita sesuai rumus yaitu 1 dikurang 0,40 dikalikan dengan bunga obligasi yaitu nilainya adalah $7.125, dapatlah hasilnya $5.460. Lalu dibagi dengan $2.000 yaitu saham biasa yang beredar ditambah $750.000 nilai saham biasa setelah diterbitkan, yaitu hasilnya adalah $9.500. Lalu tinggal kita bagikan saja 5.460 dibagi 9.500 yaitu hasilnya $0,57. B. Asumsikan fakta-fakta yang sama seperti yang diasumsikan untuk bagian A, kecuali bahwa 75 obligasi diterbitkan pada 1 September 2011 bukan 2010 dan tidak ada yang dikonversi atau ditebus. Total penghasilan $17.500 dan total pengeluaran $10.775 yang didapat dari jumlah selain bunga dan bunga obligasi, sehingga jumlah laba sebelum pajak penghasilan sebesar $6.750 dikurang dengan pajak penghasilan sebesar $2.690. Jadi jumlah penghasilan bersih sebesar $4.035. Laba per saham delusian $4.035 ditambah dalam kurung 1 dikurang 40% dikali dengan $2.375 per $2.000 ditambah dalam kurung $7.500 dikali sepertiga tahun, maka hasilnya $5.460 per $4.500. Jadi jumlah laba per saham delusian adalah $1,21. C. Penghasilan sebesar $17.500. Pengeluaran selain bunga sebesar $8.400. Bunga obligasi 75 kali $950 kali 10% kali 1/2 sebesar $3.563. Bunga obligasi 50 kali $950 kali 10% kali 1/2 sebesar $2.375. Jadi jumlah pengeluaran seluruhnya adalah sebesar $14.338. Penghasilan sebelum pajak penghasilan sebesar $3.162. Pajak penghasilan 40% sebesar $1.265. Jadi laba bersihnya adalah sebesar $1.897. Laba per saham delusian $1.897 plus buka kurung 1 min 0,40 tutup kurung buka kurung $5.938 tutup kurung sama dengan $5.460. $2.000 plus buka kurung $2.500 kali setengah tahun tutup kurung plus $5.000 plus buka kurung $2.500 kali setengah tutup kurung sama dengan $9.500. Jadi $5.460 dibagi $9.500 sama dengan $0,57. Jawabannya sama dengan A, baik dalam A dan C. Obligasi diasumsikan dikonversi untuk sepanjang tahun. Baik, sekian video dari kelompok kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.